Salam Skapsa Bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Pelajar Skapsa, di era pandemi seperti ini, Bapak berharap kalian tetap menjaga protokol-protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian physical distancing, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Bapak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah corona. Pelajar Skapsa, pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan mata pelajaran teknik audio video di kelas 12. Fokus dari materi teknik audio dan video pada bagian pertama membahas tentang proses alur produksi multimedia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi. Teknik audio dan video. Untuk kompetensi yang diharapkan, pertama, memahami alur produksi multimedia. Kemudian, untuk keterampilannya, membuat alur produksi multimedia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan konsep dasar produksi, mengidentifikasi tahapan proses produksi, membuat alur produksi multimedia. Berikut ini adalah peta konsep dari proses produksi multimedia. Sebelum proses produksi multimedia, ada berbagai tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Di antaranya, pemahaman dasar produksi multimedia, kemudian tahap pra-produksi multimedia, tahap produksi multimedia, dan tahap pasca produksi multimedia. Produk multimedia terdiri dari dua bagian. Di antaranya adalah multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production adalah produk-produk multimedia yang dibedakan dari media pembuatnya. Nah, dalam kategori ini, media yang digunakan adalah sebagai berikut. Media teks. Pada awal sejarah peradaban, manusia telah menggunakan gambar-gambar dan tulisan untuk menceritakan tentang pengalaman, pengetahuan, dan perasaan mereka. Teks merupakan alat komunikasi yang utama jauh sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak. Dengan perkembangan teknologi multimedia, teks dapat dikombinasikan dengan media lain dengan cara yang lebih baik dan bermakna untuk menyajikan informasi dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua adalah media audio. Lingkup kerja audio meliputi produksi, perekaman, manipulasi, dan reproduksi gelombang suara. Guna memahami audio, Anda harus memiliki pemahaman tentang dua hal seperti berikut. Yang pertama, sound waves. Apa arti sound wave? Bagaimana terjadinya? Dan bagaimana kita dapat mendengarnya? Yang kedua, sound equipment. Mengenai komponen-komponennya, cara kerjanya, bagaimana memilih peralatan yang benar, dan cara penggunaannya. Media video. Berikut fungsi media video dalam produksi multimedia. Yang pertama, suara dan video memegang peranan yang sangat penting dalam presentasi multimedia. Yang kedua, sound merupakan dimensi aural yang menentukan mood dan tercapainya tujuan presentasi. Yang ketiga, video telah diperkenalkan kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun, hubungan antara video dan komputer merupakan hal yang relatif masih baru. Sedangkan digital video
merupakan teknologi yang lebih baru lagi. Yang keempat, orang akan lebih tertarik dengan aplikasi atau presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video. Media animasi. Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Proyek multimedia dapat dianimasikan secara keseluruhan atau hanya di bagian-bagian tertentu serta memberi aksen dan menambah bumbu-bumbunya. Media graph atau image. Produk konten media grafis atau citra identik dengan tampilan dua dimensi, bisa berbentuk gambar ataupun teks. Grafis bersifat graf, bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf. Bersifat matematika, statistika, wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan. Berikutnya, produk multimedia communication. Multimedia adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material advertising, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, media cetak, musik, game, tutorial, dan internet. Baik pelajar Skapsa, selanjutnya kita masuk ke proses bagian awal dari peta konsep, yaitu pemahaman dasar produksi multimedia. Kita sekarang hidup di era teknologi informasi, era di mana alat-alat teknologi digital dilahirkan. Bukan tanpa alasan, lahirnya penemuan-penemuan di bidang teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Komputer, internet, email, dan lainnya merupakan deretan penemuan besar manusia yang tercipta di era ini. Hingga dewasa ini, penemuan-penemuan tersebut telah memiliki sumbangsih nyata dalam membantu mempermudah pekerjaan manusia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tools dan koneksi link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, dan berkarya dalam berkomunikasi. Step selanjutnya adalah praproduksi multimedia. Praproduksi multimedia lebih identik dengan tahap perencanaan. Secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi, baik itu syuting film atau video. Beberapa tahap yang perlu dilakukan di tahap praproduksi diantaranya adalah pencarian dan penemuan ide. Pencarian dan penemuan ide dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan dibuat. Cara-cara untuk menggali ide ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung jenis produksi video yang akan diproduksi. Berikut beberapa langkah untuk pembuatan tema jika dilihat dari jenis video yang akan diproduksi. Yang pertama, video company profile. Video company profile merupakan sebuah video yang berisi informasi sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang ditayangkan oleh video ini secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai perusahaan dari perusahaan tersebut. Nilai-nilai perusahaan dapat tercermin dalam beberapa hal, yaitu sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hingga kinerja dari perusahaan tersebut. Selain nilai-nilai perusahaan, video company profile juga memberikan informasi tentang produk atau servis yang menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut.
Yang kedua adalah video non-commercial use. Video non-commercial use digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini biasanya bersifat mendidik untuk memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Nah, banyak sekali contohnya untuk sekarang ya, seperti video-video untuk menjaga protokol-protokol kesehatan, ya, itu banyak sekali. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk video dalam bentuk video non-commercial use. Selanjutnya adalah video liputan atau dokumentasi. Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video tentang sebuah peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Misalkan sekarang banyak terjadi ya kalau di video-video amatir itu. Jadi secara tidak sengaja tiba-tiba kita men-shoot sebuah video. Nah, itu adalah video-video atau video liputan yang sifatnya tanpa rekayasa. Berbeda dengan video-video kalau kita ingin membuat sebuah film. Beberapa macam video liputan atau dokumentasi antara lain adalah sebagai berikut. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang pertama adalah video amatir, video dokumenter jurnalistik, video pernikahan, video dokumentasi acara atau event. Selanjutnya adalah pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Sinopsis. Nah, sinopsis biasanya digunakan dalam pembuatan karya tulis fiksi seperti novel, komik, dan cerita-cerita bersambung. Contoh sinopsis sebagai berikut. Video ini akan menggambarkan sebuah proses tentang pembuatan patung dengan teknik cetak ulang atau cor dengan bahan semen. Visualisasinya akan dimulai dari pengenalan alat dan bahan, pembuatan cetakan, pengecoran, penyempurnaan, finishing. Itu adalah contoh sinopsis video pelatihan pembuatan patung. Selanjutnya adalah treatment. Selain memberikan gambaran yang lebih mendetail dan tidak tematis, treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Contoh treatment sebagai berikut. Video diawali dengan visualisasi judul pelatihan, kemudian tampak suasana studio pembuatan patung, mulai dari suasana luar ruangan hingga dalam ruangan. Tampak berbagai macam jenis patung di dalam video tersebut. Setelah itu, terlihat bahan-bahan pembuat patung dan alat-alat pembuatnya yang berada di sekitar video. Visualisasi berikutnya tampak seorang seniman patung sedang mengerjakan karyanya. Itu adalah contoh dari treatment pembuatan patung. Yang ketiga adalah storyboard. Nah, storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Deskripsi rangkaian peristiwa tersebut akan dituangkan ke dalam gambar-gambar sketsa ataupun foto untuk melihat apakah rangkaian peristiwa tersebut sudah sesuai dengan plot cerita dari video tersebut. Penggambaran dalam storyboard ini tidak dilakukan secara detail, akan tetapi lebih ke gambaran umum tentang peristiwa yang akan direkam. Biasanya storyboard tidak sering dilakukan dalam produksi video, karena semuanya akan dirangkum ke dalam skenario dan shooting script. Selanjutnya adalah shooting script. Shooting script digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. Shooting script berisi tentang petunjuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi video. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam shooting script biasanya menggunakan bahasa-bahasa produksi audiovisual. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan gambar dalam produksi video.
Pengambilan gambar dalam produksi video memiliki istilah-istilah yang di bagian akhir nanti akan Bapak tampilkan. Kita lanjut saja untuk selanjutnya, yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan saat produksi video, baik itu peralatan, baik itu bahan-bahan yang digunakan untuk persiapan produksi sebuah video. Selanjutnya adalah persiapan produksi. Persiapan produksi kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Survei lokasi tempat pengambilan gambar, menghubungi talent atau melakukan perekrutan talent jika dibutuhkan, menghubungi tim produksi untuk melakukan koordinasi sebelum menuju tahap produksi, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan melakukan pemeriksaan peralatan untuk mengetahui bahwa semua peralatan bisa berfungsi atau tidak. Tahap selanjutnya dalam proses multimedia production adalah produksi multimedia. Nah, tahapan ini identik dengan tahap untuk merealisasikan semua langkah yang ada pada tahap praproduksi multimedia. Pada tahapan produksi multimedia ada beberapa saran untuk seorang kameramen. Di antaranya adalah seorang kameramen yang pertama harus lebih dekat dengan objek, kemudian harus berhati-hati dengan cahaya, kemudian jaga keseimbangan, kemudian hindari panning, mengatur komposisi sebelum merekam, dan ambil banyak stok gambar yang digunakan nanti untuk memilih gambar mana yang terbaik. Berikut juga untuk videonya. Jadi videonya jangan hanya satu video saja, tapi beberapa video. Kemudian nanti dari beberapa video itu dipilih video yang terbaik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pasca produksi multimedia. Tahapan pasca produksi multimedia adalah tahapan akhir dalam produksi video sebelum video nantinya disajikan atau didistribusikan. Dalam tahap ini diperlukan software editing video dan perangkat yang memadai untuk melakukan proses editing. Adapun tahapan-tahapan proses pasca produksi adalah sebagai berikut: editing offline, editing online, mixing, dan mastering. Editing offline. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses editing video. Di sini petugas mencatat skrip saat produksi, mencatat kembali semua hasil syuting dan adegan dalam aplikasi video editing. Petugas mencatat skrip tersebut akan menuliskan semua ke dalam timecode yang akan diaplikasikan tersebut. Editing online. Editing online berdasarkan dari skrip editing yang dibuat di tahapan offline editing, editor kemudian melakukan editing dengan lebih cermat lagi. Ibaratnya yang semula tadi sudah dilakukan editing, selanjutnya akan dilakukan editing dengan tahapan yang lebih cermat atau lebih detail lagi. Nah, sang editor akan melihat adegan per adegan dan shoot per shoot untuk menyatukan cerita agar kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, di tahapan ini editor juga akan memperindah hasil editing video kasar dengan membuat transisi atau menghaluskan potongan adegan yang sudah disyuting di editing kasar. Keseluruhan proses editing ini akan disesuaikan dengan naskah editing yang sudah dibuat. Setelah keseluruhan proses ini dianggap cukup, kemudian tahapan akan beralih ke mixing dan mastering. Mixing dan mastering, proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronisasikan antara video dan audio. Dalam tahapan ini lebih mengutamakan untuk memoles audio dan menambahkan ilustrasi musik maupun sound effect.
Proses ini merupakan screening. Proses ini merupakan screening akhir dalam melihat video yang sudah selesai diedit dan diolah. Setelah semua setuju, proses ini sudah selesai. Selanjutnya adalah mastering. Proses ini merupakan proses untuk membuat kepingan VCD dan DVD master. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah di sini ya. Nah, ini nanti dijelaskan lebih detail untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Seperti ini. Kemudian nanti ada istilah-istilah juga dalam pergerakan kamera. Ya, ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya, yang pertama, gambar bagian produksi multimedia. Yang kedua, sebutkan 3 proses multimedia. Yang ketiga, apa saja yang dilakukan dalam proses pre-production. Yang keempat, memberi penjelasan mengenai arti dari post-production. Yang kelima, sebutkan beberapa istilah dalam pengambilan gambar dan pergerakan kamera. Ini semuanya nanti dilanjutkan tugasnya di Google Classroom. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Baik pelajar Skapsa, demikian materi yang Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.